Doa di Taman Getsemani. Doa di Taman Getsemani. Kita mau baca sama-sama di dalam Injil Markus pasal yang keempat, 14. Injil Markus 14 ayat yang ke-36. Kita baca ayat ini bersama-sama. Markus 14 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, Saudara, saya baca di Injil Markus karena Markus ini adalah Injil yang paling tua, Injil yang paling terdahulu ditulis. Kurang lebih Markus ini ditulis sekitar tahun 40 atau 50, jadi paling tidak sekitar 20 tahunan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ada banyak hal di dalam Injil Markus itu sulit untuk diterjemahkan karena kata-katanya itu memakai masih kata-kata yang kuno, ya, kata-kata yang lama. Dan itu menjadi sebuah keunikan daripada Injil Markus. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi dari Injil Markus ini menjadi panutan atau menjadi contoh bagi penulis Injil yang lainnya. Jadi 3 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, itu disebut sebagai Injil sinopsis, sementara Yohanes tidak. Karena ketiga Injil ini ada banyak sekali ayat-ayat yang sama. Dalam satu kisah ada banyak ayat-ayat yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Ini karena penulis daripada Matius, penulis daripada Lukas, mereka mengambil dari Markus sebagai sumber daripada penulisan mereka, selain mereka juga menulis ilham daripada Roh. Bapak, Ibu, Saudara, menarik kalau kita melihat tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ini menjadi salah satu hal yang luar biasa, karena kalau Bapak, Ibu, Saudara lihat ada lukisan yang gambarkan tentang Tuhan Yesus berdoa, dan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu sebenarnya adalah tempat untuk mengolah buah zaitun, ya. Mengapa tempat yang sekarang ini dijadikan tempat untuk boleh mengunjungi, di mana diyakini sebagai tempat Tuhan Yesus berdoa? Karena di sana ada satu pohon zaitun, itu diperkirakan usianya 2000 tahun lebih, ya. Jadi menurut banyak metode yang dilakukan, pohon zaitun itu usianya sudah 2000 tahun lebih. Dan ketika saya ke sana memang pohon itu dikerangkeng, ya, tidak boleh dipegang. Karena apa? Karena lapuk kira-kira, ya, sehingga dia dilindungi dari tangan-tangan jahil, sehingga harus dikerangkeng dan diberi pagar besi dan digembok. Nah, tetapi dari sana para peneliti bisa mendapatkan satu kesimpulan, bahwa tempat itu dulunya tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Karena tempat Tuhan Yesus berdoa itu adalah tempat pengolahan atau pengirikan daripada buah zaitun, sehingga ada banyak pohon zaitun yang ada di tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus ada di sana ketika semua pegawai yang ada di tempat itu sudah pulang. Jadi mungkin mulai Yesus berdoa ya sekitar jam 6 atau jam 7 begitu, karena kalau jam 5 itu masih terang di sana. Ya, antara jam 6 jam 7 hari sudah mulai gelap, tidak ada orang di sana. Yesus mulai berdoa di Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Taman Getsemani menjadi sebuah tempat yang luar biasa.
karena di sana ada doa Tuhan Yesus. Doanya itu adalah sebuah doa, kalau boleh saya katakan, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya, tetapi Tuhan Yesus tidak melawan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya, dikatakan di sana, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, cawan yang dimaksud di sini adalah tempat gelas anggur untuk perjamuan. Jadi kalau di sini tap-tapan kecil dibuka gitu, tapi kalau masa yang lampau itu mungkin beberapa gereja di Indonesia masih memakai tradisi ini. Jadi satu gelas besar, lalu kemudian diisi anggur, lalu kemudian anggur itu dibagi-bagikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anggur yang dimaksud dengan cawan yang hendak, anggur di cawan yang di hadapan daripada Tuhan. Mengapa Tuhan katakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yesaya 53, bagaimana penderitaan daripada Tuhan, ya, sampai di ayat itu dikatakan, melihat mukanya pun kita istilahnya ogah gitu ya, karena begitu buruknya rupa Tuhan, begitu buruknya rupanya, karena akibat sesahan, akibat pukulan untuk menggantikan di dalam kehidupan kita. Saya tidak pernah tahu dengan persis, tetapi paling tidak saya meyakini mulai Yesus di Taman Getsemani, ketika Tuhan menyerahkan diri, inilah aku. Lalu kemudian Tuhan Yesus dibawa ke imam besar, dan imam besar mengatakan dia tidak berhak untuk mengadili Yesus, dibawa ke Pilatus. Pilatus juga mengatakan tidak berhak, yang berhak itu adalah Herodes. Lalu dibawa kepada Herodes, dan Herodes bilang dia tidak berhak, dibawa lagi ke Pilatus. Nah, setelah dari Pilatus inilah, dan setiap kali Yesus di tempat imam besar, di tempat Herodes, di tempat Pilatus, selalu ada cambukan yang mendera di dalam tubuh Tuhan. Rasul Paulus itu adalah rasul yang dicambuk 40 kali. Jadi kalau hukuman di sana, kalau sudah dicambuk, setiap cambukan itu 40 kurang 1, artinya nanti dia bisa dicambuk lagi. Sedangkan Yesus itu tanpa limit, tanpa batas dia dicambuk. Dan saya ingat betul sampai sekarang itu, kalau ingat-ingat itu merinding begitu ya. Di rumah besar Imam Kayafas itu, di bawahnya itu ada lubang, lalu di bawahnya itu kalau tidak salah itu ada empat kalau tidak salah itu tempat untuk tawanan. Dan tempat di mana Yesus ditawan itu rupanya Yesus dicambuk, darahnya itu tercecer di dinding daripada tempat di mana imam besar Kayafas itu berada. Dan ketika Yesus berada di sana, di lubang begitu, dan imam besar ada di atasnya, dan ketika imam besar tahu ada Yesus, dia langsung menengok, dia langsung melihat, dan Yesus diadili. Tetapi berkali-kali kita saksikan bagaimana pengadilan itu lebih kepada pengadilan yang lebih mendesak kepada Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Karena masyarakat Yahudi pada waktu itu, kalau ada orang yang mengakui dirinya seperti Tuhan, itu dia akan menerima hukuman mati dalam hidupnya. Dan Yesus ulang kali mengatakan, seperti yang engkau katakan, ya, seperti yang engkau katakan, seperti yang engkau mau. Ulang kali Yesus katakan demikian untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sana kita boleh mendapati seperti halnya doa Tuhan. Tuhan katakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Ini menunjuk Yesus tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya jika dia menerima cawan itu. Kemanusiaannya seakan-akan tidak kuat untuk boleh menahan penderitaan yang akan dialami. Tetapi
Yesus sudah dipilih oleh Allah. Karena tidak ada manusia di bumi pun yang bisa menebus, menggantikan hukuman dosa daripada manusia yang ada di bumi. Tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara tahu mengapa Yesus dikatakan kudus, karena ketika malaikat Jibril bertemu dengan Maria, malaikat Jibril mengatakan bahwa benihnya, bahwa rahimnya Maria akan didiami oleh benih Roh Kudus. Jadi artinya benih itu bukan karena hasil pembuahan, benih itu titipan yang ditaruh di dalam rahim daripada Maria. Ini harus kita pahami, ya. Karena kalau benih itu bukan titipan, pasti itu ada dari laki-laki, dari Yusuf dan Maria, dan itu tidak menjadikan kudus. Tetapi di sana hanya ditaruh benih ilahi, benih yang kudus di dalam rahim daripada Maria. Sehingga kalau boleh saya katakan, Maria masih virgin, masih gadis ketika benih Yesus itu ada di dalam rahimnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, benih itu tumbuh dan pada waktunya lahir sebagai anak laki-laki. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Maria, anak itu harus kamu beri nama Yesus, karena dia yang akan menanggung dosa daripada manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang terjadi dalam diri Yesus. Jadi kalau boleh saya katakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, karena Yesus tahu bagaimana keberadaannya, asal mulanya Yesus paham, dan Yesus tahu itu sudah ada di dalam rencana master plan-nya Allah untuk menyelamatkan dunia. Sehingga dia hanya bisa berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah berapa banyak cambuk yang mengena di dalam tubuh Yesus. Karena setiap cambukan itu akan menimbulkan luka. Luka-luka yang ada di dalam tubuh Yesus adalah luka yang menanggung segala dosa kita, akibat dosa kita, segala kutuk dosa kita, itu semuanya ditanggung oleh Yesus. Jadi tidak ada bagian yang bersih di dalam tubuh Yesus, mulai dari kepala sampai telapak kaki, semuanya penuh dengan luka. Karena itu adalah akibat daripada dosa yang ditanggung oleh Yesus. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Setiap dosa yang kita lakukan, ada dera yang dikenakan oleh Yesus. Setiap dosa yang kita lakukan, ada cambukan yang ditanggung oleh Yesus. Dan itu terjadi terus-menerus. Entah berapa liter darah Yesus yang tercurah pada saat itu, tetapi sampai betul-betul darahnya habis. Dengan bukti ketika tentara Romawi menusuk lambungnya, itu ada air dan darah. Air dan darah sudah tidak bersatu lagi. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan salah satu tentara Romawi mengatakan, Yesus ini adalah benar-benar anak Allah. Dia tidak bersalah. Dan mengapa Romawi sampai hari ini bisa menjadi pusat daripada Katolik? Oleh karena ada banyak tentara Romawi yang waktu itu melihat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan rupanya itu mereka bawa pulang dan mereka beritakan. Karena ketika Rasul Paulus berkunjung ke Roma, sudah banyak orang Kristen yang ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bukti daripada kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Tanpa salib Tuhan, tidak ada darah yang tercurah atas kehidupan kita. Darah itu tercurah kalau ada hukuman. Darah itu tercurah kalau ada cambuk. Dan cambuk itu dikenakan di dalam tubuh daripada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah, ya, ada dari keluarga yang tidak mampu melahirkan 2 anak kembar. Setelah melahirkan ibunya mati, ya. Lalu kemudian anak ini dibawa ke panti asuhan dan dipelihara di panti asuhan. Sampai pada satu waktu kedua anak ini diadopsi. Yang satu diadopsi oleh hamba Tuhan, yang satu diadopsi oleh keluarga gangster. Jadi singkat cerita, setelah mereka dewasa, yang jadi hamba Tuhan dia terus dipakai Tuhan dan melayani di dalam penjara. Sementara yang gangster ini semakin luar biasa kejahatannya dan akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sampai pada satu waktu hamba Tuhan ini diminta untuk mendoakan gangster yang akan dijatuhi hukuman mati, ya. Saya belum pernah melayani seseorang yang akan dijatuhi hukuman mati. Kalau bertemu besok saja sudah pernah melihat siapa ini, Ibu Sumiarsih, ya. Kalau tidak salah waktu itu ada di Lowowar. Nah, tetapi pendeta ini diberi kesempatan untuk berbicara dengan gangster ini sebelum dia mendapatkan hukuman mati. Mereka berdua mulai berkenalan dan mereka mulai bercerita, tetapi tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang kuat di dalam kasih, yang kuat di dalam hidup mereka. Lalu kemudian mereka bercerita bagaimana asal-usul mereka, lalu kemudian mereka saling memperlihatkan ada tanda toh di tangan mereka dan itu menunjukkan mereka adalah saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika gangster ini tahu bahwa saudaranya adalah seorang pendeta, dia menangis dan dia mengatakan, "Saudaraku, aku sebentar lagi akan mati. Doakan aku supaya aku diampuni. Aku tidak mau ketika aku mati, aku sengsara. Aku mau mati dengan tenang." Dan saudaranya itu dia tahu bahwa gangster ini tidak mendapatkan kesempatan untuk dia bisa memperbaiki. Kemudian yang pendeta ini mengatakan, "Kak, ayo kita bertukar baju. Maksudmu biar nanti aku yang dihukum mati, karena kalau aku dihukum mati aku pasti selamat. Tetapi kalau kakak itu perjuangannya masih panjang. Dan saya harap ketika kita sudah berganti baju dan ketika kakak nanti keluar, kakak bisa memperbaiki diri dan menjadi orang yang bertobat." Akhirnya mereka bertukar baju sampai akhirnya hukuman mati itu dijatuhkan. Bapak Ibu Saudara, ketika hukuman mati itu dijatuhkan, hamba Tuhan yang menggantikan gangster itu, dia mati dalam keadaan selamat. Dan gangster yang sudah mendapatkan anugerah daripada saudaranya itu, dia menjadi orang yang semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Sehingga kalau boleh saya katakan hidupnya 180 derajat sudah berubah, ya. Karena ini adalah pribadi yang tubuhnya mirip tetapi pribadi yang beda. Dan sekarang dia menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah keselamatan itu membutuhkan pengorbanan. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Karena keselamatan itu harganya mahal. Ada banyak kisah bagaimana seorang ibu bertahun-tahun berdoa supaya suaminya boleh diselamatkan. Ada bapak yang bertahun-tahun berdoa supaya istrinya diselamatkan. Ada orang tuanya yang berdoa bertahun-tahun anak-anaknya diselamatkan.
Artinya adalah bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang perlu kita gumulkan, sesuatu yang perlu kita doakan. Mungkin sore hari ini ada di antara orang-orang yang saudara kasihi, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apakah itu keluarga saudara, apakah itu sahabat saudara, apakah itu teman saudara. Mungkin saudara berkata, saya belum berani berbicara. Tetapi yang pertama, paling tidak saudara boleh mengasihi mereka dan doakan mereka, ya. Dan doakan mereka dan mohon kemurahan Tuhan satu waktu supaya saudara diberi keberanian untuk bercerita tentang Tuhan. Karena cerita tentang Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan mereka. Ibu saya, ibu mertua, maksudnya Mama Siger, itu beliau ketika saya pacaran dengan Mbak Rina, beliau belum percaya Tuhan. Sampai pada satu waktu saya tanya kepada beliau, Mama sudah percaya Tuhan? Beliau tertunduk dan menangis. Saya ingat itu. Lalu kemudian saya mulai ketika ke rumahnya Mbak Rina itu nggak apel Mbak Rina ya, lebih banyak datang kepada menginjili mamahnya. Sampai pada satu kesempatan bulan Desember saya bilang, Mah, di Tuban mau ada baptisan, Mamah mau baptis nanti Yunias jemput. Beliau mengangguk dan saat itu juga saya beritahu kepada Papa, ya, besannya Mamah mau baptis. Papa senangnya luar biasa. Mungkin jarang-jarang ya besan membaptis besan. Dan betul pada harinya saya jemput Mamah dan Mamah ke Tuban bersama Papa waktu itu dan Mamah dibaptis. Ada sebuah sukacita yang luar biasa kalau boleh saya katakan. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana keluarga-keluarga yang saya kasih, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berani, yang paling mengerti, yang paling mengasihi, yang paling memahami keluarga saudara itu adalah saudara. Intinya kalau saudara tidak memberitakan Injil kepada mereka, mereka masih dalam situasi dan kondisi yang tanda tanya, ya. Keselamatan itu bukan datang tiba-tiba. Keselamatan itu adalah sebuah kesadaran yang diakui dan diterima oleh seseorang. Tanpa adanya sebuah kesadaran dan pengakuan akan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu tidak akan diterima oleh seseorang. Melalui doa Yesus di Taman Getsemani boleh menyadarkan di dalam kehidupan kita ada banyak tugas yang belum kita selesaikan. Paling tidak mulailah berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Mulailah berdoa untuk keselamatannya, mulai berdoa untuk kesejahteraannya, mulai berdoa untuk kesehatannya, sampai pada waktunya keselamatan itu boleh diterima oleh kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus menolong, maju terus, semangat terus. Immanuel, Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.